Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 5 November 2024. Hari ini kita ISG-nya sepertinya ditutup hijau ya, Bapak Ibu. Ya kemarin setelah berhari-hari kita ditutup merah, kita hijau. Nah hari ini kita ada 3 alertnya, Indika, INDF, Indofood, dan Antam. Oke, mari kita langsung ya Bapak Ibu. Saya tidak bisa berlama-lama karena ini juga telat. Jakarta hujannya luar biasa. Jadi baru sampai sholat apa segala macam dan saya lihat, oke, saya harus fokus dengan trading plan saya. Saya mau merapikan trading plan karena tadi beberapa aksi baik buy on weakness dan sell on strength saya dapat arus switching ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Jadi karena saya ini masih trader, jadi trader cari duitnya ya di pasar saham gitu. Jadi saya akan coba sharing sesingkat mungkin ya update hari ini lah. Oke Bapak Ibu, IHSG-nya akhirnya ditutup positif ya Bapak Ibu. Jadi dia bolak-balik ini intinya sudah ada perlawanan. Kita lihat total value-nya adalah 11,48 triliun untuk turnover-nya. Catatan bagusnya adalah asing mulai berbalik net sell, tapi net sell di mana? Adaro. Saya sell on strength pula di Adaro ya Bapak Ibu. Dulu saya beli Adaro itu ketika batu bara lagi jelek-jeleknya, dibilang sunset bisnis tahun 2019 bersama teman-teman yang ikut workshop itu dulu sebelum pandemik ya, beli di situ lah mulai 600 sampai 900 saya akumulasi. Nah akhirnya bisa terjual di 4.260 sekian, 4.300 ya terjual sell on strength. Baik, itu dia baru BRMS. Ini ada alert juga TINS, Bank Mandiri, BBCA sudah mulai net buy. Net sell-nya di BBRI pula ya. Lalu kita lihat di sini beberapa saham yang net sell tidak terlalu signifikan di bawah 100 miliar. Jadi kalau di bawah 100 miliar itu biasanya disebut tidak signifikan. Penopangnya adalah financial, energi, dan non-cyclical. Alertnya Indika Energi, saya nggak tahu ada apa Bapak Ibu ya. Indika, INDF, dan Antam. Nanti kalau ada berita, soalnya kalau lagi earning begini atau aksi korporasi begini banyak yang luar biasa. Kejutan-kejutannya seperti Adaro ya, ada panggilan untuk RUPS dan ya diburu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau kita sudah belajar volume price analysis, apa yang terjadi di Adaro ini kita sebut dengan surge volume. Oke, nanti kita akan dibahas insya Allah hari Sabtu untuk kelas advance ya Bapak Ibu. Itu surge volume. Kita lihat price-nya, lihat volumenya dan disebut dengan surge volume karena ditunggu oleh strong hand atau bandar atau market maker untuk menyuplai ketika demand-nya tinggi. Alert ini terkirim melalui Telegram bot Bapak Ibu ya. Ini dia Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya ada di deskripsi video. Dan ini disclaimer-nya on ya Bapak Ibu. Saya tidak bacakan, mohon dibaca sendiri. Yang paling penting tidak boleh request analisa saham. Bapak Ibu silahkan apakah itu mau lihat apakah ini sudah rebound ya. Seperti ada yang bertanya SMGR rebound ya, silahkan analisa sendiri ya Bapak Ibu. Nanti bisa gunakan Telegram botnya untuk melakukan analisa. Tadi ada yang bertanya, SMGR bagaimana? Ya, belum ada alertnya, jadi tidak mungkin saya bikin analisanya ya. Oke, Bapak Ibu itu saja disclaimer-nya on. Sekali lagi disclaimer-nya on ya Bapak Ibu. Oke, untuk informasi workshop, alhamdulillah semua sudah confirm. Material sudah dikirim via email. Hari Sabtu kita bertemu di kelas. Untuk workshop kelas advance ini kita akan melakukan exercise pakai paperwork. Jadi peserta Bapak Ibu peserta cukup membawa pensil, penghapus, penggaris karena kita akan menganalisa Wyckoff structure dan apa yang diajarkan Wyckoff lah kita akan bahas. Jadi intinya nanti kalau kita belajar melakukan analisa ini logik atau tidak. Kalau tidak logik, berarti ini Wyckoff-nya salah. Tapi dari pengalaman saya, apalagi Wyckoff ini sudah sejak tahun 1900 ya, dia membuat buku dan mengajarkan metode ini. Saya rasa proven lah, mudah-mudahan mudah dipahami dan membantu nanti dalam trading. Baik, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Link
Telegram botnya ada di deskripsi video. Nanti Bapak Ibu juga bisa akses bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot ini. Bapak Ibu bisa ketik dua perintah utama, yaitu help untuk melihat apa saja data perintah. Lalu jangan lupa kalau mau menggunakan perintahnya Bapak Ibu ketik tutorial. Nah, ini saya untuk kali ini saya cepat-cepat ya Bapak Ibu. Maaf tidak bisa membuat analisa penuh karena sudah mulainya telat ya, Jakarta yang luar biasa macetnya kalau hujan. Oke. Ini ya, Bapak Ibu silakan tonton tutorialnya. Kita mulai dengan aftermarket close. Pertama yang kita lakukan di aftermarket close adalah kita ketik alertnya. Hari ini alertnya apa saja? Untuk mengecek ada INDY, jam berapa nih? 11, ada INDF dan Antam. Ini saya semuanya akan bikin analisa singkat saja ya, Bapak Ibu. Saya tidak tahu yang mana yang oke, tapi kita cek juga di rekomnya. Setelah kita mengecek alertnya, kita cek rekom. Kita akan cek selain di alert robot yang munculnya sekuensial, kita lihat juga yang menggunakan rekom atau end of day datanya tanggal 5 November ya. Ada arrow sign of weakness, saya sudah exit ya. Tadi saya sudah sharing di Telegram alumni, grup alumni bahwa plannya memang sell on strength ya. Jadi sudah tinggal sedikit saja lah, itu nanti tinggal saya buyback di bawah kalaupun ada nanti ada roh andalas. Kalau beritanya buruk-buruk dijelek-jelekkan ya. Kalau ada roh andalas semuanya berita memburuk-burukkan, malah saya masuk ini. Ya, karena saya kebetulan dekat juga sama Adaro, Samudra kantor saya dulu. Jadi dulu saya berkantor di Cyber 2 ya, lantai 26-27. Nah, nanti tahulah itu kenapa Adaro ada undangannya di Cyber 2 lantai 26-27. Samudra Energi dulu di situ bersama Pak Patrick Waluyo. In the food ada alert ya. Ya, ini nanti bagus juga mudah-mudahan. MAPI juga berbalik. Tins bullish sign nih kalau sudah terlalu tinggi juga berbahaya juga nih Tins. Unilever dan TPA masih bearish. Lalu kita lihat ACES. ACES ini ada buy, cumulative buy. Lalu kita lihat untuk price actionnya bullish shooting star ya, ada ya, hati-hati. Lalu ini banyak Bapak Ibu bisa cek ini. Oke, ya cek sendiri nanti. Bank Mandiri Rocket Jet sudah disinyal buy, INDF. Ini alert ya, INDF alert. BSD sell, MTech sell nih Bapak Ibu. Saratoga buy, Tins juga buy. Sudah ada alertnya kemarin-kemarin nih mereka nih. Era menarik kalau dia keluar dia golden cross in the foot lagi-lagi dia ada di situ keluar. Adaro shooting star close-nya 4040 ya Bapak Ibu. Ditarik lagi ke atas nih kalau salah. Dia opening gap up ya Bapak Ibu. Jadi ditarik ke atas, diguyur gitu. Namanya shoot volume. Kita akan belajar untuk Bapak Ibu yang mengikuti workshop kelas advance. INDEF, jadi INDEF ini menarik juga kita bahas nanti. Tapi semuanya kita bahas singkat. Yang punya ABM, Citra, Doit, Mika, Sido, hati-hati nih. Unilever juga makin lama makin dalam. Ya, kita cek dengan setelah itu kita cek dengan SCR Vibum, apakah ada saham-saham ledakan volume. Yang ledakan volume DNR, ini Bank Dinar nih saya tidak tahu ya menarik atau tidak, tapi kalau dia di luar Kompas 100 biasanya saya tidak terlalu menarik kecuali memang istimewa. Lalu kita cek juga dengan SCR Extreme, ini saham-saham yang ekstrim ya. Ada yang bertanya bagaimana SMGR apakah sudah rebound? Ya nggak tahu Pak, belum dianalisa, harus analisa dulu. Oke, di sini berapa yang masih ekstrim ya? BC BTPS masih ekstrim. Nah, dapat nggak ya saya BTPS? Kayaknya dia ditahan nih BTPS. Saya pasang order buy belum sampai bawah nih, belum sampai 1000. Bantu doa supaya BTPS turun Bapak Ibu. Bantu doa supaya saya dapat barang. HMSP sudah extreme fear. Ini nggak tahu nih menarik atau enggak ya. HMSP nanti kalau ada waktu. PPF ini banyak yang menarik nih. Sido, Pegio, extreme fear. Samudra, oh banyak nih. SS ya, extreme fear. Wah, ini saatnya kita serok ini kalau dia dekat demand zone. Kalau nggak dekat demand zone, jangan, masih bisa turun. Berikutnya kita cek dengan SCR Panic. Ini saham-saham yang berada di zona panic. Mudah-mudahan dia rebound ini. Saham yang berada di zona panic. Ada alertnya nggak ya? Ini cari yang Bank Mandiri mungkin sudah mulai habis panic terbitlah hope ini. BTPS juga masih di situ. Mana lagi saham-sahamnya ya?
Oh, ini HMSB berarti panik, semakin panik itu. Oke, Bapak Ibu. Pawon, Saratoga. Nah, Saratoga habis panik terbilah hope mungkin ya, Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu cek sendiri. Sekarang kita cek dengan SCR Hope. Kalau bisa kan kemarin saya posting tuh cara analisanya. Nah, Bapak silahkan screening saham yang itu, yang berada di zona ekstrim. Adaro, Hope. Ini nggak tahu nih. Era juga nih bagus nih Bapak Ibu, dia keluar dari Rekom juga. Mungkin dia Hope menuju grid ya. Oke, berikutnya kita akan lihat apa lagi ya. SCR Top Foreign Flow. Tadi sudah ya, Top Foreign Flow. Ini buang-buang waktu ya. Oke, kita ada Adaro paling banyak, BRMS, INDF nih. Nanti kita bahas INDF, coba. Kita lihat SCR Top Kaki. Top Kaki ini hari ini yang orang hajar kanan apa sih? Mungkin Adaro. Bank Mandiri ternyata paling banyak dihajar kanan ya. Bank Mandiri, netnya nih mulai waspada dengan Bank Mandiri, sudah ada banyak hajar kanan, BBCA juga, BBNI. BBRI sebenarnya hajar kanan nih. Asingnya keluar tapi ternyata dia hajar kanan. Nih seperti ini yang perlu kita waspadai. Telkom hajar kiri, banyak dibuang barang nih. Oke. Kita mulai pembahasannya Bapak Ibu dengan composite dulu, cek dengan speedo composite. Itu langkah pertama yang kita lakukan adalah cek speedometernya. Siapa tahu sudah ekstrim kan? Ekstrim kita langsung aja banyak hajar ini buy on weakness ya. Saat ini untuk penutupannya sudah benar, end of day-nya dia berada di zona fear ekstrim ya. Dia artinya supply-nya masih lebih besar walaupun ditutup positif. Supply-nya tetap lebih besar nih. Kita lihat star C0 bagaimana sektoral composite terhadap penutupan composite yang positif 0,17 star C0. Baik Bapak Ibu, untuk pergerakan rotasi sektor, Bapak Ibu kita lihat di sini dengan composite-nya menguat sedikit ya, positif 0,17. Kita lihat ini cyclical melemah, finance relatif penguatannya berkurang ya. Basic melemah, energi melemah, trans melemah. Ini semuanya balik berlemah ya, sangat volatile sekali kalau kita lihat pergerakan sektoral ini terhadap composite hari ini. Oke, kita lihat dengan VPA Weekly Composite. Bagaimana dengan weekly-nya? Mudah-mudahan dia bottoming. Saya sih ya, weekly-nya kita belum bisa validasi dengan volume, tapi kalau hari ini dia sepertinya ada rejection sedikit lah ini ya. Kita tunggu sampai hari Jumat. Sinyalnya tidak ada Bapak Ibu, volumenya low masih karena memang masih hari Selasa. Kita lihat dengan VPA Composite. Untuk daily, bagaimana dengan daily? Tadi kita cek dengan positif ya. Kalau lihat penutupannya, oke dia sedikit rebound Bapak Ibu. Ya, sedikit rebound. Apakah ini rebound untuk melanjutkan ke bawah? Karena apa? Lagi-lagi saya ingatkan sini ada gap, di sini juga ada gap. Jadi kan begini dia turun, ada rebound. Untuk melanjutkan ke bawah, apakah ini rebound untuk ke bawah? Karena dia tertahan di support kan kemarin. Oke, kita tunggu antisipasi saja karena sinyalnya tidak ada nih Bapak Ibu. Dia rebound dengan volume yang rendah, spreadnya juga narrow. Artinya belum memberikan arti apa-apa untuk apakah kita rebound atau tidak. Tadi kalau dia hijau ya, besar, volumenya besar, baru saya agak yakin. Nah, ini yang bertanya SMGR sudah rebound atau belum? Ya, tinggal dianalisa, lihat price, lihat volume ya. Kalau di sini kan kita lihat price-nya kecil, ya. Spread-nya narrow. Volumenya di bawah rata-rata. Ya, tidak signifikan untuk rebound-nya karena kecuali nanti volumenya besar gitu. Coba lakukan sendiri gitu. Kalau enggak, kalau belum ini Bapak Ibu bisa nonton tutorialnya tentang volume price. Oke, sekarang kita lihat dengan VBP Composite. Lagi-lagi kita lihat di manakah zona supply and demand-nya dengan chart VBP. Oke, Bapak Ibu. Kita seperti saya sampaikan kemarin, kita punya rally. Ini ada gap sedikitnya, masih curiga saya. Rally base, rally test. Jadi di sini ada demand zone yang dites oleh dia ya. Kalau dia jebol lagi ke bawah berarti yang menunggu adalah demand zone ini. Berarti kita siapkan antisipasi terburuk
gitu. Siapa tahu dia kejar demand zone. Ini adalah demand zone karena harga di atas ya. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high. Kalau dia close, dia akan membentuk lower low di bawah ya. Kemarin ini tidak close, dia tarik lagi ke atas. Masih rebound di situ, demand-nya ada berarti untuk menahan penurunan. Oke, sekarang kita akan bahas 3 saham itu. Saya akan bikin cepat semua, mohon maaf ya Bapak Ibu, supaya cepat juga aftermarket close ini, karena sudah mulai juga telat. Kita cek alertnya. Oh, rame ternyata ya. Rame ternyata robotnya. Oke, Bapak Ibu, alert ada INDF. Kita mulai dengan PVM, Portfolio Volatility Map, INDF. INDY dulu, Indika, INDF, sama ANTM. Kita lihat bagaimanakah volatilitas mereka terhadap penutupan hari ini. Oke, ini adalah chart portfolio volatility map untuk 12 bulan. Untuk alert yang muncul, kita lihat ada INDF. INDF ini bergeraknya berarti dia slow gitu ya Bapak Ibu, slow, steady gitu, cocok untuk investing ini. Volatilitasnya rendah, kalau mau trading pakai INDF kurang cocok. Antam dan Indika, jadi kalau lihat data 12 bulan, mereka masih daily average return-nya masih kalah sama composite. Sampai INDF ini dalam 12 bulan dia sudah naik. Ya. Oke, kita cek berikutnya dengan PCM. Bagaimana korelasi mereka? Perintahnya adalah PCM. INDF ini menarik juga ternyata ya. Oke, untuk korelasi, kalau kita lihat mereka, Antam ini, kalau punya Antam, punya Indika, mereka agak ada korelasinya, 0,5. Jadi, kalaupun mau punya Antam dan Indika, sebaiknya lot size-nya lebih kecilin. Dengan INDF, boleh ya Bapak Ibu. INDF yang sama Indika, jangan. Tinggal pilih. Punya INDF atau punya Indika. Salah satunya saja, plus Antam nanti. Oke, sekarang kita bahas satu-satu semuanya saja. Indika dulu, kita cek alert INDY. Maaf, semuanya saya bikin singkat saja, Bapak Ibu nanti bisa lakukan detail. Kalau Indika ini, saya tidak tahu ada berita apa ya Bapak Ibu. Dia alertnya sudah banyak, mulai bulan Agustus sudah keluar, September, Oktober, sekarang November ada lagi. Kita cek dengan Speedo INDY. Apakah dia mau ada aksi korporasi? Tidak tahu. Sekarang saat ini dia berada di zona netral. Mungkin kemarin turun nih Bapak Ibu, dengan penutupan hari ini dia menjadi netral. Artinya demand dengan supply-nya sama kuat. Beda dengan Adaro, karena aksi korporasinya luar biasa, dia berada di ekstrim hari ini. Nggak tahu hari ini apa ya. Tadi siang saya lihat ekstrim, makanya saya sell on strength. Kita cek dengan Star INDY. Untuk rotasi sahamnya, Indika hari ini dia mulai ada penguatan, artinya fear-nya mulai berkurang, tapi dia jatuh ke zona panik. Nanti kalau dia terus sampai crossing di sini, maka kita sebut habis panik terbit low. Siklusnya mudah-mudahan dia respect terhadap rotasi sahamnya, Bapak Ibu. Sementara energinya kemarin sempat menguat, sekarang dia melemah relatif terhadap komposit yang menguat hari ini. Itu dia. Weekly-nya kita lihat W-Star IND. INDY ya, INDY dulu, Indika. Kita lihat weekly-nya bagaimana dengan rotasi saham weekly. Weekly-nya Bapak Ibu masih tetap mengarah ke zona fear. Mengarah ya, tapi dia berada di zona grid. Lihat, jarak bintangnya memendek ini Bapak Ibu, artinya fear-nya mulai berkurang. Tapi kita tunggu penutupan sampai hari Jumat bisa berubah-ubah nih. Kita lihat dengan VPA weekly INDY. Singkat saja ya Bapak Ibu, jadi cuman beberapa chart saja, nanti Bapak Ibu bisa lakukan sendiri karena waktunya ini. Saya juga perlu screening, tadi saya lihat di extreme fear tuh banyak, jadi perlu juga men-switching saham-saham yang sudah profit taking. Wah, ini bagus. Indika bisa masuk tutorial ini ya. Ini marking up, distribusi, marking down. Ini springnya ini Bapak Ibu. Kalau mau dilihat spring, oke, naik. Turun dulu, best time for buying, second chance to buy. Ini Indika ini sedang fase akumulasi. Oh, menarik nih. Oke, kita start dengan daily dulu. VPA INDY. Sayangnya saya tidak bisa melakukan analisa detail
karena saya harus bikin analisa untuk saya sendiri Bapak Ibu. Jadi saya sarankan Bapak Ibu lakukan sendirilah ya, seperti aftermarket code sebelum-sebelumnya. Kalau weekly-nya oke, kalau daily-nya ya memang sudah tinggi karena dia bermain di weekly ya, sudah terbentuk low, high, pullback lagi, high low, higher high, pullback lagi, high low, higher high, pullback lagi. Dia belum tidak sampai turun di bawahnya. Acuannya di weekly ya. Untuk daily volumenya bagus sekali nih Bapak Ibu. Price-nya naik, ada rebound sedikit. Volumenya hijau, kita katakan ada climax fall up. Acuannya di weekly lah ya Bapak Ibu ya. Acuannya di weekly. Jadi rebound dia, stop loss-nya jelas kelihatannya di sini 1470 kurang 2 tick. Untuk daily-nya, kalaupun jaga atas, mudah-mudahan dia pullback dulu ya Bapak Ibu, dia pullback untuk naik, mudah-mudahan begitu. Karena acuannya weekly, jadi targetnya nih enak nih, kita lihat VBP weekly. Kalau ada arrow kan sudah naiknya tinggi, nah ini sepertinya baru. Nah targetnya, kalau main di daily, ini ada sell mother candle ya Bapak Ibu, kebetulan dia pas di zona supply. Nanti kalau dia naik ke atas, ini rebound ya, ada demand zone-nya, dia membuat dia rebound. Kemudian dia rebound ke atas, targetnya ya inilah Bapak Ibu, buat trading plan-nya di sini. Karena ini jual 50%, baru ini ada lagi, yang panjang ini atau yang atasnya juga boleh. Nanti target di sini juga jadi target ya. Karena dia lagi jalan ini siklusnya. Oke, kita lihat foreign flow, PIF, INDY. Biar cepat ya Bapak Ibu. Yang penting dapat gambaran besarnya, nanti bisa lakukan detail. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Indika. Indika energi, Bapak Ibu bisa lihat dia April memang nampak supply-nya sangat besar. Lalu kita banyak alert mulai Agustus, kita banyak alert. Mungkin sebelumnya Juli juga banyak alert. Asingnya volatilitasnya tinggi sekali, di sini divergen ya. Sahamnya naik, asingnya keluar nih. Nah, di sini asingnya sahamnya turun, asingnya masuk pula. Hari ini tercatat asingnya net sell 0,59 miliar. Net sell dalam 5 hari tercatat net buy 3,69 miliar. Dalam 20 hari 4,41 miliar. Dalam 60 hari tercatat net sell minus 11,22 miliar. Dalam 1 hari tercatat net buy 0,45 miliar. Jadi agak variatif ini pergerakan asing di Indika Energi. Karena orang juga terpengaruh dengan sentimen baterai ini. Indika nih mulai populer dengan baterainya. Ini motor listriknya ya. Oke, berikutnya kita lanjut dengan saham kedua adalah INDF, alert INDF. Singkat-singkat saja ya Bapak Ibu, mohon maaf supaya cepat. INDF boleh kita katakan fresh. Nah, ini menarik dia fresh. Kita cek dengan Speedo INDF. Saya habis ini akan lakukan analisa sendiri apakah harus membeli INDF atau enggak. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply, lebih kuat daripada Indika Energi tadi. Untuk daily-nya ya, kita cek dengan Star INDF. Dia rapi nih. Biasanya saham-saham yang volatilitas rendah. INDF hari ini melesat kuat sekali, dia berada di zona grid. Relatif terhadap komposit. Ini melesat ya, jarak antara bintangnya menguat, sementara sektornya melemah nih. Kita cek dengan W Star INDF. Kita lihat weekly-nya. Kadang-kadang dia bermainnya di weekly. Oke, weekly-nya steady, bergerak juga menguat, stabil. Nah, ini saya katakan cocok untuk investing. Dia bergeraknya stabil begitu ya. Nanti dia rapi, dia belok ke kanan, kita sudah bisa exit. Weekly-nya kita cek dengan VPA weekly INDF, tambah weekly-nya lah. Oleh strukturnya. Oh, begini bentuknya untuk INDF. Bapak Ibu, dia volatilitasnya tinggi. Jadi, ini siklus kecil. Wyckoff nya terbentuk. Ini marking up, distribusi, marking down, akumulasi, marking up, distribusi. Jadi, siklus weekly-nya. Sekarang kita lihat ini marking down-nya, akumulasi, marking up. Ada sinyal sell kemarin, tapi dilawan oleh dia. Volumenya mungkinan bagus ini Bapak Ibu, karena dia dalam hari Selasa saja sudah sampai hampir rata-rata 20 hari. Tambah lagi nanti Rabu, Kamis, Jumat 3 hari lagi, ya ini mungkin akan up. Mungkin dia akan plateau ya Bapak Ibu. Ini kita tunggulah weekly-nya. Kayaknya sudah naik tinggi, karena siklus tadi kita lihat naik. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan distribusi nih. Kita lihat daily-nya, VPA INDF. Kan kalau daily-nya, weekly-nya seperti itu pattern-nya.
Oh, hari ini luar biasa hari ini sinyal. Oke, ini dia sempat ada tekanan, lalu dilawan lagi Bapak Ibu. Ini adalah marking down, ini adalah akumulasi, ini adalah marking up. Tidak pakai second chance to buy. Ajar naik terus, sudah naik trend. Ketinggalan sudah Bapak Ibu. Ketinggalan kalau lihat begini. Karena saya lihat dulu beberapa kali ada ledakan volume di INDF. Ini sedang ramping up, volumenya kuat, price-nya kuat ya, volumenya sangat kuat, spread-nya sangat kuat, close-nya high. Ini let profit run, stop loss-nya di sinilah. Sudah bisa naik ke sini karena dia udah close di atasnya upper downtrend 7750, dia close 7875, berarti stop loss-nya cari swing pakai FVB EVOL INDF. Ini contoh price yang bagus, volume yang bagus. Tidak ada gap ya, dia rapi juga, tidak ada gap. Jadi ini kan dia break. Candle ini mungkin power box, lalu stop loss-nya di sini ya. Oke. Ya, karena dia break yang tinggi ini, dia stop loss kita cari swing yang terdekat. Berikutnya kita cek dengan foreign flow INDF. PIF INDF. Berikut ini adalah chart foreign flow INDF. Kalau kita pegang saham INDF, boleh mengacu ke asingnya Bapak Ibu. Ini tidak kaleng-kaleng. Jadi asingnya sebelum bulan Agustus itu, tadi saya sampaikan, dia asingnya ini rata-rata ikut dengan pergerakan sahamnya. Tidak ngapa-ngapain, keluar masuk gitu aja. Begitu masuk bulan Agustus, dia langsung akumulasi, sahamnya juga naik. Jadi asingnya luar biasa nih Bapak Ibu, kita bisa follow asingnya. Asingnya terus sejak bulan Agustus kita lihat hijau-hijau besar. Asing hari ini masuk net buy di INDF sebesar 100,19 miliar. Dalam 5 hari tercatat net buy 281,22 miliar. Trennya up, nah baru dalam 20 hari langsung ya. Double-nya berapa kali nih? Net buy tercatat 637,96 miliar dalam 60 hari. 1,34 triliun asingnya masuk ke INDF. Saat asingnya keluar di BBRI, dia masuk ke INDF ya. Ada sesuatu nih pasti. Dalam 100 hari tercatat asingnya net base 1,438 triliun. Jadi sejak Agustus yang ada alert sudah keluar terus, itu asingnya masuk terus ya. Jadi bisa follow saja asingnya ini Bapak Ibu. Silahkan cek DOM-nya ya. DOM-nya saya cek sendiri. Oke, kita lihatlah ya DOM INDF. Bagaimana dominan? Oh, berikut ini adalah dominasi rasionya asing. Di sini ke gambar Bapak Ibu, bagaimana asing ini sangat dominan di INDF, Indofood. Bapak Ibu bisa lihat, untuk hari ini asingnya 43,7%, lokalnya 56,3%. Dalam 5 hari ya, dalam 5 hari terjadi akumulasi asing 38,6% asing. Besar ini Bapak Ibu ya, di atas 20%, lokalnya 61,4%. Lalu dalam 20 hari juga masih besar, 38,4% adalah asing, lokalnya 61. Ini di atas 20% ini besar. Lalu dalam 50 hari asingnya 33,6%. Oke, lokalnya 6,4%. Begitu juga dalam 100 hari baru di bawah 20%, 19,7%. Ini termasuk besar juga. Jarang-jarang nih Bapak Ibu bisa kita temu saham yang begini. Kalau kita lihat di atas 20% begini konsisten, berarti sudah sejak 50 hari yang lalu atau 60 hari yang lalu asingnya sudah dominan, akumulasi terus. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk INDF. Terakhir kita lihat Antam, alert Antam. Antam ini sudah banyak juga akumulasinya. Dia harusnya belinya itu, oh ini kalau kita lihat alertnya itu freshnya di Juli. Jadi kalau beli Antam tuh harusnya Juli, ada bulan Juli, Agustus, September. Nah disinilah dia fresh namanya. Kalau beli ini di 2 atau 3 alert ini, kalau sudah berikutnya itu sudah naik tinggi. Oke, Bapak Ibu kita lihat nanti. Kan bulan 6 tidak ada, berarti dia fresh bulan 7 dan bulan 8. Kita dengan Speedo, Antam. Mudah-mudahan Antam ini menjadi case study juga di workshop Sabtu ini mudah-mudahan. Jadi kita akan membahas wake off-nya karena ada banyak tuh ininya. Sabtu ini mudah-mudahan ya.
Jadi kita bahas Antam juga, tambah yang lain-lain juga ada. Netral artinya speedometernya supply and demand-nya sama kuat hari ini. Kita cek dengan start Antam. Enak ya singkat-singkat begini, jadi cepat, jadi bisa fokus dengan trading plan kita. Antam ini melemah, dalam berapa minggu dia sudah melemah ya Bapak Ibu. Sekarang berada di zona fear, tapi lihat jarak antar bintangnya memendek ya, setelah kemarin dia menguat, terjadi kepanikan, dia fear-nya menguat, sekarang Antamnya jarak bintangnya memendek, terjadi ada penguatan. Pada saat kompositnya menguat gitu, relatif terhadap kompositnya, dia Antam mulai mengerem rasa fear. Kita cek dengan W start Antam. Kita cek weekly-nya. Bagaimana weekly-nya? Harusnya bagus ya. Ya, weekly-nya bagus Bapak Ibu. Jadi kalau weekly kita lihat sudah sejak 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu lah, bulan Juli tadi yang saya omongin. Dia bulan Juli kalau tidak salah dia berada di sini nih. Habis panic terbelah hope. Sekarang sudah naik. Harusnya Antam itu kita belinya ketika dia berada di segitiga ini rotasinya. Lalu kita cek dengan VPA weekly Antam. Oke, weekly-nya dia bergerak marking down. Ini selling climax. Nah, ini nanti kita bahas di kelas ya Bapak Ibu. Dia sedikit the best time for buying, dia second chance to buy. Jadi kita sudah punya ready to uptrend. Tutorial trading plan-nya sudah ada. Mudah-mudahan ini lanjut ke atas. Yang pasti dia harus close 1800 ini. Ya, mudah-mudahan close karena ini kan marking down. Ya, ini kalau nggak close ya batal lah. Batal untuk the best time for buying. Yang kuat ini ada soalnya. Atau target jual bisa di sini. Tergantung Bapak Ibu beli di mana. Kalau belinya di bulan Juli kemarin, ya udah enak nih, bisa profit taking. Weekly-nya test for supply tidak valid karena kita masih hari Selasa. VPA Antam, kita lihat daily-nya bagaimana Antam hari ini. Paling nggak sinyalnya. Iya, sedikit saja ya Bapak Ibu, ada rejection di lower downtrend-nya. Dia ngetes sedikit. Sinyalnya high volume up bar closing and the high indicate strength. Oke, dia katakan ini adalah indikasi penguatan. Volumenya dia secara rata-rata bagus ternyata. Kalau visual itu kan nggak terlalu yakin. Dia tidak ada cun-nya sudah kemarin. Artinya demand-nya masuk nih di sini kemarin. Sekarang nambah lagi. Kemarin sudah ada penguatan. Dari mana kita tahu ada tulisannya cun. Warna biru, volumenya, tulisannya adalah cun. Belinya katanya di bulan Juli. Ya, alertnya munculnya di sini. Nah, ini adalah tutorial the best time for buying. Ada tutorialnya. Dia second chance to buy. Sekarang dia naik. Nah, ini tinggal lihat forfeit run. Gapnya sudah tutup ya. Bapak Ibu tinggal cari gap di atas ini. Selesai sudah gapnya dia. Oh, nggak ada lagi gap. Berikutnya dengan foreign flow. Antam, PIF, Antam. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Antam, Aneka Tambang. Bapak Ibu bisa lihat dia mulai April ini sahamnya steady, asingnya steady saja ya. Trennya agak down sedikit pada saat sahamnya volatilitasnya tinggi. Lalu kita lihat di akhir Agustus asingnya keluar besar sekali. Biasanya ciri-ciri begini adalah switching ya. Saya nggak tahu detailnya, mungkin switching. Karena sahamnya dibuat tidak turun demikian signifikan, tapi volumenya sangat besar, lalu dia turun. Di akhir September asingnya berbalik lagi, trennya up. Ya, hari ini asingnya tercatat net buy 29,65 miliar. Dalam 5 hari tercatat net buy 66,07 miliar. Dalam 20 hari bertambah besar, net buy 260,87 miliar. Tetapi dalam 60 hari sayangnya tercatatnya net sell sebesar minus 329,48 miliar. Dalam 1 hari tercatat net buy minus 423,78 miliar. Jadi itu dia Bapak Ibu untuk foreign flow. Kalau kita lihat asingnya sekarang sejak Oktober mulai akumulasi ke atas ya. Walaupun di sini sahamnya turun, asingnya tetap trennya up. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk aftermarket close hari ini. Antamnya menarik, INDF-nya menarik. Kalau saya sih sudah punya Antam, tinggal lihat profit run. Saya mau fokus sekarang karena sudah terlanjur punya banyak cash nih. Gara-gara sell on strength beberapa saham, sekarang saya mau fokus untuk merapikan stop trading plan saya. Mudah-mudahan nanti mendapat saham-saham yang ekstrim fear yang bagus, wake off-nya juga bagus, volumenya juga bagus. Mudah-mudahan rezeki ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Sampai jumpa di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.